Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim dunia. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan suci Ramadan. Mari sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan hingga kita menjadi insan yang bertakwa. Saya Haji Safiuddin SOS MH, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Madura, dan sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Elman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi semuanya yang beragama Islam di bulan ini. Kebetulan hari ini hari pertama kita menjalankan puasa. Utak-atik HP, utak-atik medsos, saya mendapatkan sebuah berita yang akan saya usik. Berita tentang sikap dari BEM UI terkait dengan urusan pengesahan oleh DPR RI Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja ini dan Undang-Undang Cipta Kerja ini sejak awal dalam pembahasannya dulu memang sudah membuat heboh bangsa ini, tarik menarik, pembahasannya panas gitu ya. Tapi Dewan waktu itu sempat mengesahkan, dia diuji materikan ke MK, nah, ditolak, muncul lagi Perpu, dan hari ini saya mendapatkan sebuah berita Senin kemarin DPR RI sudah mengesahkan kembali Perpu tentang Cipta Kerja ini. Kita baca pemirsa di CNN tolak Perpu Cipta Kerja, BEM UI unggah meme Puan Maharani. Jakarta, CNN Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia, Universitas Indonesia, BEM UI mengunggah meme bergambar wajah Ketua DPR Puan Maharani keluar dari gedung kura-kura DPR MBR di akun Twitter resmi mereka. Meme itu dibuat BEM UI sebagai simbol perlawanan terhadap DPR usai DPR mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Senin 20 Maret 2023 lalu. Bahkan mereka menjuluki DPR sebagai dewan perampok rakyat. Senin kemarin berarti 3 hari yang lalu dari sekarang hari Kamis. Bagaikan tikus dengan watak licik yang melancarkan berbagai upaya oligarki, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak pada rakyat. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita percaya kepada wakil rakyat, kepada wakil kita. Saatnya untuk melawan kicau akun Twitter BEM UI official. Pemirsa, Twitternya yang ditulis oleh CNN ya. BEM UI mengkritik langkah DPR yang dianggap bobrok karena mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Bagi mereka, Perpu Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi lantaran ada cacat formal maupun material. Selain tidak dihadirkannya partisipasi publik yang bermakna, penerbitan Perpu ini pun mengancam hak-hak rakyat dan para pekerja. Tweet mereka, BEM UI menilai anggota DPR bukan lagi menjadi sebuah perwakilan rakyat, melainkan berubah sebagai para penindas usai disahkannya aturan tersebut. Nah, ini menarik bersama, yaitu penindas buruh, penindas rakyat, bahkan penentang konstitusi. Tweet mereka, kami butuh DPR sebagai perwakilan rakyat, bukan sebagai perampok rakyatnya sendiri, tambahnya. Perpu Cipta Kerja disetujui oleh DPR kurang dari 2 bulan sejak surat Presiden Surpres dikirim ke DPR pada 7 Februari lalu. Belum ada tanggapan dari Puan Maharani dan juga pimpinan DPR terkait unggahan BEM UI tersebut. CNN Indonesia.com masih berupaya menghubungi Puan dan pimpinan DPR untuk meminta tanggapan. Sebelumnya pemerintah menyatakan penerbitan Perpu Cipta Kerja berdasarkan pertimbangan mendesak
ekonomi global yang perlu segera direspon. Salah satunya karena imbas perang Rusia Ukraina. Penolakan terhadap Perpu Ciptaker digaungkan oleh fraksi PKS dan Demokrat PKS, bahkan melakukan aksi walkout as keluar ruang rapat setelah rapat sebagai bentuk penolakan mereka. Pemirsa Usik, Ciptaker ini, undang-undang Ciptaker ini sejak direncanakan sampai dalam proses pembahasan memang justru menyita perhatian serius dari berbagai pihak di Indonesia, dari para pakar dan juga para akademisi. Banyak sekali yang menolak, banyak sekali yang mempersoalkan terkait dengan itu sejak mau dibahas itu ya, sampai dibahas di Dewan waktu itu. Tarik menariknya juga sangat luar biasa keras gitu ya. Pada akhirnya disahkan. Setelah disahkan masih terus terjadi tarik menarik, khususnya teman-teman buruh, BEM dan yang lain-lain. Waktu itu setelah disahkan ada banyak pihak dan masyarakat yang melakukan uji materi ke MK dan dikabulkan gitu ya. Bahkan undang-undang Ciptaker ini sempat penolakan terhadap undang-undang Ciptaker ini dikabulkan oleh MK, dianggap inkonstitusional dan lain-lain. Setelah itu kemarin gitu ya, beberapa 2 bulan 3 bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir, pemerintah mengeluarkan Perpu Ciptaker. Karena kalau tidak salah ya, MK memberikan jeda waktu sekitar kurang lebih 2 tahunan ya untuk memperbaiki. Kalau tidak salah saya mengingat dari cerita itu, Perpu dikeluarkan pemerintah karena alasan mendesak, alasan untuk merespon perang Ukraina, Rusia dan lain-lain, ekonomi global dan sebagainya. Bahkan Pak Mahfud MD sempat ikut menjelaskan terkait dengan urusan kenapa Perpu Ciptaker dikeluarkan, alasan-alasannya bahwa secara prosedur dan secara prosedur formal sudah mencukupi, meskipun pihak lain ada banyak pakar hukum yang sebetulnya menolak dan tidak mempunyai pendapat yang sama dengan Prof. Mahfud. Tapi anehnya ujuk-ujuk kemarin tanggal 23 kemarin hari Senin ya, sebagaimana menjadi yang direspon oleh BEM UI ini sudah disahkan di Dewan, sehingga Perpu ini sudah sah lahir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja lagi. Entah bagaimana cerita tentang masalah Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya yang ditolak oleh MK, yang dianggap inkonstitusional oleh MK, entah bagaimana, kita belum tahu, kita menunggu cerita berikutnya. Ini pada catatan saya di sekarang ini bulan Ramadan, bicara tentang persoalan demokrasi, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia memang terkesan sudah mulai agak mustakmal gitu. Bagaimana demokrasi yang diperagakan oleh pemerintah pusat, para politisi di pusat, khususnya terkait dengan urusan pembahasan Cipta Kerja ini, seolah-olah ruang publik ini tidak terlalu tidak terlalu diakomodir gitu ya, dengan model alasannya memang sebetulnya sangat logis alasannya dan tapi banyak orang menganggap terkesan mengada-ngada, khusus untuk persoalan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini pada akhirnya sekarang sudah disetujui oleh DPR dan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun dalam proses pembahasannya sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja sejak rancangan ke pembahasan sampai pengesahan dan ke MK dianggap konstitusional, munculnya Perpu dan sekarang disahkan lagi. Ini semua adalah sebuah langkah dan cerita-cerita yang tidak bisa tidak kita simpulkan bahwa ada kemustakmalan dalam demokrasi kita gitu. Seolah-olah entah kenapa gitu, apakah ini bentuk dari keterbatasan informasi dan referensi yang banyak pihak dan masyarakat kuasai, sehingga apa yang dipaksakan oleh pemerintah ini adalah bentuk-bentuk untuk demi kemaslahatan masyarakat Indonesia, atau sebaliknya sebagaimana yang dicurigai, yang diduga oleh banyak orang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan dan dipaksakan
Ada banyak yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari otoriter, sebenarnya ini adalah kepentingan para burjuasi, kepentingan para pengusaha, dan justru merugikan terhadap teman-teman buruh dan yang lain-lain sebagainya. Terlepas dari semua itu, kita melihat bagaimana proses pembahasan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sejak awal sampai ke MK, sampai ke munculnya Perpu, dan sekarang sudah disahkan lagi dan direspon oleh teman-teman BEM UI. Dalam prosesnya, pembahasannya sampai menjadi sah, menjadi undang-undang lagi sekarang ini, tidak banyak orang akan menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak persoalan-persoalan yang harus dijawab, ada banyak hal-hal yang harus dijawab oleh pemerintah. Kenapa hal ini terjadi? Pemirsa, selamat melaksanakan ibadah puasa, dan semoga puasa hari ini dan selanjutnya menjadi titik awal bagaimana kita bertafakur dan merenung bahwa perjalanan bangsa ini sebetulnya tidak bisa kita jalani dengan kebenaran yang diyakini sendirian, karena bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak pihak dan banyak golongan. Agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini berjalan sebagaimana kita harapkan bersama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.